Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah, sampai saat ini kita masih sama-sama dapat merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sihat wal afiat. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah kita nikmati dan kita rasakan sampai saat ini. Maka sudah sepatutnya kita mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita akan membahas soal marah. Setiap kita pasti pernah melakukan atau pernah berbuat marah, dan setiap kita pasti memiliki sifat marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai wasiat oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Dan permintaan wasiat itu diulang berkali-kali oleh sahabat Nabi, dan Rasulullah tetap mengucap, janganlah engkau marah. Di dalam sebuah hadis Nabi yang lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah Anda marah, niscaya Anda akan mendapatkan surga. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, siapa yang tidak marah ketika kita dipancing emosinya? Pernah di antara kita disakiti orang, dizolimi orang, dibohongi orang, disakiti orang, yang kesemuanya itu membuat kita menjadi marah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, itulah gunanya syariat ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi umatnya yang pandai mencerna setiap persoalan yang masuk dan hadir pada diri kita. Apa yang membuat kita marah? Dan apa keuntungannya ketika kita marah? Dan apa kerugiannya ketika kita bersifat marah atas sesuatu yang hadir kepada diri kita? Ketika kita dizolimi orang, contoh, seumpama ada orang yang memfitnah kita. Orang bilang bahwa kita seperti ini, seperti itu, padahal kita tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Ketika kita marah kepada orang yang menfitnah kita, apa untungnya untuk kita? Apakah ketika kita marah kepada orang tersebut, nama baik kita akan kembali seperti semula? Belum tentu. Yang harus kita lakukan ketika kita difitnah orang adalah mengklarifikasi. Kita bersilaturahmi kepada orang tersebut, bahwasanya kita tidak seperti apa yang dia sampaikan kepada orang-orang. Atau mungkin kita pernah dibohongi oleh orang. Siapa yang tidak mau dibohongi? Orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong. Sekali lagi, orang yang suka berbohong, mereka tidak ingin dibohongi oleh siapapun. Orang yang jahat tidak mau dijahati oleh orang lain. Orang yang suka menyakiti hati orang,
mereka tidak mau disakiti oleh orang lain. Itulah kita. Maka ada pepatah mengatakan, jika tidak mau engkau dicubit orang, maka jangan engkau mencubitnya. Karena dicubit itu rasanya sakit dan tidak mengenakan pada diri kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dizolimi orang, dibohongi orang, apa keuntungannya buat kita? Tentunya ada keuntungan tersendiri. Ketika kita difitnah orang, dibohongi orang, lalu kemudian kita bersabar dan kita pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Ketika kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah, insya Allah semua akan kembali ke jalan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali sebagaimana mestinya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kerugian yang kita dapatkan ketika kita marah, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tadi, janganlah Anda marah, niscaya Anda akan mendapatkan surga. Orang yang menahan amarahnya dijanjikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap bersabar ketika dizolimi orang. Mereka tetap bersabar ketika dianiaya oleh orang. Mereka tetap bersabar ketika mereka dibohongi orang berkali-kali, bertubi-tubi. Dia tetap sabar dan tidak marah. Karena dia tahu orang-orang yang beriman bahwa pesan Nabi Muhammad SAW adalah janganlah engkau marah. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita semua ingin semua persoalan dalam hidup kita diselesaikan dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, seumpama ada seseorang yang berbohong kepada kita dan kita tahu bahwa dia memang berbohong, tetapi kita tetap sabar padahal kita tahu bahwa dia berbohong. Apa yang kita lakukan saat kita tahu bahwa kita dibohongi olehnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tenang. Berusaha untuk tenang. Karena ketika kita marah, tidak akan menyelesaikan persoalan itu. Ketika kita marah, belum tentu bisa menghentikan kebohongannya kepada kita. Justru dengan kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dia berhenti dari berbohongnya kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah, semoga dengan kebohongannya itu akan menjadikan dirinya menjadi sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh tidak ada keuntungan ketika kita marah. Justru malah begitu banyak kerugian-kerugian yang kita dapatkan ketika kita marah. Dengan marah, kita akan mengeluarkan aura buruk pada diri kita. Ketika kita marah, kita akan bisa mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang. Ketika kita marah, mungkin ada yang tersakiti dengan kata-kata kita. Dan ketika kita marah, tentunya tidak akan pernah bisa menyelesaikan satu persoalan dengan baik. Maka kunci satu-satunya adalah bersabar dan menahan diri kita dari sifat marah. Karena dengan sifat kita bersabar, menahan amarah kita adalah satu amalan yang sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, puasa kita di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah kita. Ketika kita berada di jalan, ketika kita berada di satu tempat yang membuat dan memancing emosi kita, kita bersabar karena kita sedang berpuasa. Kita bersabar
karena kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dan kita tahu bahwa kita sedang melatih diri kita untuk senantiasa tenang dan bersabar ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita. Semoga semua amalan ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sabarnya kita akan membawa manfaat untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.